Ya, silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Yang saya hormati teman-teman guru SPK, SMK, SMA SPK Wesley. Ini salah satu sekolah binaan saya di Kota Malang yang memiliki karakteristik berbeda ya, berbeda dengan sekolah lain. Ada 3 mata pelajaran wajib yang harus ada di sekolah SPK, ya, sesuai dengan Permendikbud nomor 31 2014 tentang Satuan Pendidikan Kerjasama. Di antaranya 3 itu adalah PPKN, kemudian Bahasa Indonesia sama Agama. Namun karena di SPK ini adalah memang sekolahnya berlatar agama ya, Kristen ya, maka agama itu memang menjadi bagian setting kurikulumnya di Wesley ini. Ya, teman-teman perlu ketahui kegiatan di hari ini saya memberikan judul itu tentang pembinaan, pembimbingan dan pelatihan profesional guru seperti yang ada di slide belakang itu ya, di belakang saya. Ya. Nah, hari ini adalah pembinaan dan pembimbingan dan pelatihan, atau kalau kita kenal itu dengan BIMLAT, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, khusus guru SPK di 3 mata pelajaran itu. Maka di room ini hanya ada 3 guru dan bersama saya jadi ada 4. Nah, kegiatan ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari pembinaan yang sudah dilakukan selama 2 kali ya, 2 kali. Kemudian ini adalah menindaklanjuti dari apa yang sudah saya sosialisasikan berkenaan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Ya, ini saya share screen dulu materi yang saya siapkan. Ini materinya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, materinya adalah pembimbingan dan pelatihan profesional guru, khususnya di SMA SPK Wesley ya, hari ini. Nah, sebelum saya membahaskan lebih detail, melanjutkan dari yang kemarin, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman, khususnya di sekolah binaan saya ini, khusus di SPK, ini kelihatan ya? Ya, kelihatan Bu. Kelihatan ya, oke. Jadi fokus untuk BIMLAT, pembimbingan dan pelatihan, yang saya programkan ya, untuk SMA Wesley, itu 3 ini saja. Fokus ini saja. Ya. Antara sekolah satu dengan sekolah lain karena karakteristik berbeda. Jadi seperti kurikulum Merdeka itu cocok gitu ya. Jadi antara sekolah satu dengan sekolah lain itu memang tidak bisa disamakan. Nah, terkhusus SMA Wesley ini yang dibutuhkan ini. Jadi RPP diferensiasi ini juga sebenarnya udah biasa, tapi kita coba adaptasikan acuannya menggunakan capaian pembelajaran yang diberlakukan di SKK Balitbank nomor 008 garis miring HKR tahun 2022. Ini yang CP baru ya, capaian pembelajaran baru. Lalu AKM kelas dan model kompetensi. Jadi fokusnya 1 tahun cukup itu saja. 1 atau hanya beberapa saja, tetapi nanti bisa fokus karena harapannya teman yang ada di SPK ini tidak sampai ketinggalan gitu ya. Sehingga ketika nanti akreditasi teman-teman asesor gitu ya yang hadir di sekolah SPK khususnya di sekolah Wesley ini memahami betul bahwa teman-teman ini sedang berproses gitu ya. Saya bekali mulai dari awal gitu, dari nol gitu ibaratnya, harapannya bisa mengimbangi perkembangan yang ada. Ya, lalu ini saya mencoba setiap kali melaksanakan pembinaan, kemudian melakukan pembimbingan pelatihan, ataupun nanti hadir ke sekolah memantau, ataupun menilai kinerja guru maupun kepala sekolah, saya akan mencoba menularkan ya. Ini strategi 5B, menularkan. Ini tidak hanya untuk saya selaku pengawas, tapi teman-teman guru, siapapun yang mendengarkan informasi saya ini bisa juga mengadaptasikannya ya. Strategi 5B itu akan saya terus lakukan. Kalau bisa setahun ini saya fokus ke 5B ini.
Jadi bangun pemahaman diri gitu ya. Sekarang ini teman-teman, Pak Agusti, Bu Ludi, Bu Lea, ini saya dampingi untuk membangun pemahaman diri, gitu ya. Nah, lalu kalau ini saya selaku pengawas, namanya program pengawasan 3S, itu maksudnya program yang disusun itu sinkron, sinergi, solusi. Nah, sebagai guru harapan saya juga buat program pengajaran, gitu ya. Program pengajaran selama 1 tahun ini juga coba sinkronkan, sinergikan, terus solusi. Solusinya itu ambil yang efisien, efektif, tapi benar-benar bermanfaat untuk memberikan solusi kepada murid di SPK Wesley ini. Lalu kalau program BIMLAT itu yang sekarang ini saya contohkan, program pembimbingan dan pelatihan. Itu ya. Ini selalu saya lakukan 3S. Sinkron, sinergi, solusi. Supaya bermanfaat. Ya. Lalu ini budayakan semangat merdeka. Apalagi saat ini saya berhadapan dengan SMA Wesley itu sama sekali tidak bisa disamakan. Jadi benar-benar berbeda. Berbeda sekali. Antar SPK Wesley dengan tidak Wesley itu sangat berbeda. Maka saya mencoba mendampingi, membudayakan semangat merdeka, gitu ya. Yang penting kita punya tanggung jawab, kemampuan berpikir kita, kemampuan bertindak kita, berimajinasi kita, berkreasi kita, itu merdeka tapi terarah, gitu. Ya. Nah, tujuannya adalah membantu sekolah, dalam hal ini teman-teman 3 guru ini itu menemukan jati diri. Inilah sekolahku atau inilah aku gitu. Inilah aku Gusti, inilah aku Ludi, inilah aku Lea begitu. Harapan saya seperti itu. Sehingga nanti teman-teman tidak usah khawatir, saya kok tidak sama dengan ini, tidak apa-apa. Gitu ya. Yang penting acuan kita jelas, kemudian arah kita tujuannya itu nyampe gitu ya. Tapi cara-cara merdeka itu akan kita kawal bersama. Gitu ya. Ini 5B. Ini akan terus-menerus saya tularkan kepada teman-teman sampai familiar dengan 5B ini atau B5 ini. Gitu ya. Sekali lagi program itu penting. Fungsikan program itu untuk menuntun diri. Gitu ya. Guru bahasa Indonesia, guru PPKN, gitu ya. Guru apapun mata pelajaran, gitu ya. Itu semuanya sebenarnya bagus itu jika bekerja by design gitu ya. Maka lakukan program. Jadi begitu. Gitu ya. Lalu ini saya tambahi, ini penting. Penting ya. Di samping B5 tadi, saya juga akan terus-menerus menularkan M5 ini. Yang pertama menjalin tupoksi ya, dengan cara yang efektif, efisien, tepat sasaran. 3T itu aja. Efektif, efisien, tepat sasaran. Yang sekiranya tidak efektif, tidak efisien, tidak tepat sasaran, kita pelan-pelan tinggalkan. Ya. Lalu menawarkan cara-cara efektif ya. Walaupun belum tentu orang lain itu menerima ya. Begitu. Misalnya apa yang saya berikan tips dan trik di Wesley untuk Pak Gusti, Bu Ludi, Bu Lea, ketika nanti bertemu dengan orang lain, belum tentu itu juga seirama begitu ya. Tetapi kita coba menawarkan cara yang efektif. Ya. Maka teman-teman hari ini saya ajak juga, sekalipun teman lain itu belum bisa menerima dengan pikiran kita, kalau itu benar dan baik, itu silakan lakukan. Lalu jangan lupa mentransformasi diri ya dan orang lain. Hari ini saya mencoba transformasi diri saya dan ingin mempengaruhi supaya teman-teman itu juga bertransformasi, khususnya di Wesley ini ya. Lalu menciptakan tips dan trik dalam melaksanakan tugas pokok. Nanti tips dan triknya apa antara Pak Gusti, Bu Ludi, Bu Lea belum tentu sama. Kalau tips dan triknya yang sudah saya berikan kemarin, misalnya memahami CP, lalu dibawa kepada TP, lewat ATP-nya, kemudian bagaimana menentukan prasyaratnya, sampai kepada merancangkan placement test, sampai kepada diferensiasinya yang mana, itu tips dan trik dari saya. Dan nanti teman-teman juga demikian, mengajarkan ke murid, apalagi muridnya semuanya orang asing, bahasanya asing, perlu ada tips dan trik, gitu ya. Itu kita akan kawal secara merdeka, gitu ya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, yang ada adalah
keberagaman itu memperkaya kita. Nah, yang terakhir adalah membangun jati diri. Kalau misalnya nanti punya karya, saya lihat nanti karya-karyanya Pak Gusti, Bu Ludi, dan Bu Lea diserahkan ya ke saya ya, sambil saya melihat jati dirinya. Oh, kalau seperti ini, oh ini Pak Gusti pasti. Oh ini mesti Bu Ludi ini. Kalau ini Bu Lea ini. Nah, kalau seperti ini mesti Bu Nini. Nah, itu kepingin saya mengajak teman-teman bangun jati diri. Gitu ya. Mumpung dunianya sekarang memerlukan ide kreatif kita. Ya, gitu ya. Itu mudah-mudahan angin segar untuk kita semua. Merdeka. Jangan lupa presensi ya setiap kali kegiatan. Bukti fisik kita diantaranya presensi. Kemarin Bu Lea yang belum presensi di pertemuan kemarin. Gitu ya. Nah, nanti jangan lupa tips dan trik saya selalu saya sebarluaskan ilmu saya itu lewat web gitu ya. Jadi semuanya buka web, presensi, unduh materi gitu ya, supaya ilmu itu bermanfaat. Itu salah satu B5 saya, M5-nya seperti itu. Kemudian membangun jati diri ya. Ini saya juga ingin menularkan ya tips dan trik saya membangun jati diri secara merdeka. Kalau saya lewat website saya itu saya secara merdeka. Saya mau bangun jam berapa, punya ide apa, saya menularkan apa kepada siapa, kepada teman siapa, saya tuangkan di web itu. Mengunduh ini, saya titipkan ke sana materi ini, silahkan dan sebagainya. Itu jati diri, gitu ya. Bertransformasi itu penting walaupun usia itu semakin tua. Kalau dilihat dari kiri ke kanan itu semakin kelihatan dari muda, mudah-mudahan sama berikutnya sudah kelihatan tua, utamanya di rambutnya. Kalau dulu rambutnya tebal gitu, sekarang sudah menipis, nggak mau tumbuh lagi. Ya, nah itu pengantar dari saya. Ya, sekarang kita akan masuk ke materi fokus kita. Oke, kita adalah RPP-nya. Gitu ya, yang RPP berdiferensiasi ini kalau boleh meminta di antara 3 teman ini silahkan jika ada yang ingin men-sharingkan hasilnya. Dipersilahkan. Ya, baik Bu. Saya coba dulu apa yang saya kerjakan. Ini masih belum betul-betul lengkap. Tapi saya mencoba memasukkan beberapa hal yang mungkin ini cocok dan saya minta Ibu bisa mengoreksi apa yang saya kerjakan. Dan kalau salah itu ya bisa membantu saya untuk memperbaiki. Minggu yang lalu Ibu sudah banyak membantu dan saya menulis ini yang merah-merah ini yang saya tambahkan. Jadi di bagian membaca dan agak diperbesar. Bentar, ya. Ya, oke. Ya, ini di bagian membaca dan memirsa saya menambahkan. Oh ini ya, sudah selesai yang bagian pertama. Kemudian juga kemarin bagian nomor 2 itu menyebutkan beberapa. Nah, yang nomor 3 ini dan 4 yang saya tambahkan. Jadi dari konteks membaca dan memirsa ini saya menambahkan peserta didik mampu memproduksi kalimat baru dari kosakata baru yang didengar. Jadi mereka memproduksi kalimat baru. Misalnya sudah ada satu kata, mereka sudah buat kalimat, guru dan murid sudah membuat kalimat, tapi mencoba lagi membuat kalimat yang baru lagi. Oh, baik. Supaya itu mungkin ya Pak, padanannya ya, buat kalimat padanan. Di sini ya bisa jadi padanan, tapi bisa juga kalimat yang betul-betul baru, Bu, supaya kosakata itu betul-betul mereka mengerti. Oh iya, kalimat baru dari kosakata baru, ya. Yang didengar hari itu. Ditambahi kosakata baru ataupun padanan gitu ya. Ataupun padanan. Kata padanan. Ya, sudah padanan. Oke, ya. Oke. Kemudian yang keempat yang saya tambahkan itu peserta didik mampu mengidentifikasi dan menerapkan nilai-nilai karakter positif dari tokoh yang dipelajari. Jadi mereka
misalnya kan bicara tentang seseorang atau seorang tokoh dan kita bisa melihat mengidentifikasi karakter apa dari orang itu yang bisa dipelajari dan bisa diterapkan. Ya. Jadi saya pilih dua ini Ya. Mengidentifikasi dan menerapkan. Jadi itu nilai-nilai karakter lah yang diterapkan lah dari apa yang mereka pelajari. Oke Pak, ditambahi nanti gini, menerapkan nilai karakter nanti bentuknya apa Pak? Berupa apa nanti? Ya apa yang dilihat misalnya kalau orang itu betul-betul misalnya dia orang yang ramah atau dia orang yang suka menolong misalnya. Jadi kita mengarahkan ke situ supaya mereka bisa belajar. Tidak hanya mereka, guru pun juga belajar, Bu. Begitu. Oke, baik. Kalimat itu dari tokoh yang dipelajari, kalimat di bawahnya ada lagi nggak? Nggak ada lagi, Bu. Nggak ada. Oke. Ya. Gini maksud saya, menerapkan nilai karakter nanti kan masih umum ya, maksud saya. Ya, nah, ya. Supaya keinginan Bapak nanti dia menyontoh karakter itu atau dia mengimplementasikan karakter itu dalam dirinya gimana? Ya, dua-duanya bisa mengimplementasikan dalam dirinya mereka. Oh, kayak gitu. Kalau itu ini mengidentifikasi, menyontoh, Bentar, Bu. Menyontoh, dan mengimplementasikan. Sebentar, dan mengimplementasikan nilai-nilai karakter. Jadi menerapkan nggak usah ya? Itu umum maksudnya. Kalau tadi umum ya. Nilai-nilai karakter positif, terus bawahnya tadi karakter positif dari tokoh yang dipelajari. Sebentar, maksud saya itu nanti kita dorong yang diterapkan itu sesuai dengan konteks kehidupannya gitu Pak, maksud saya. Ya, betul. Jadi kalimatnya sesuai dengan dari tokoh yang dipelajari sesuai kehidupan nyata yang dijalaninya. Oke, baik. Oke, udah lengkap jadi utuh sudah. Oke. Betul. Ya, baik Bu, itu bagian yang saya tambahkan. Itu di bagian ini Bu ya, membaca dan memirsa. Kemudian saya tambahkan di bagian berbicara dan mempresentasikan itu, saya tambahkan di bagian 3 dan 4. Jadi di sini peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang ditanyakan peserta didik lain atau dari gurunya. Jadi di sini mereka mencoba menjawab pertanyaan itu karena termasuk dalam hal ini berbicara, Bu. Oke, baik. Ya, dilengkapi lagi. Peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang ditanyakan peserta didik lain dan atau gurunya dengan benar. Dengan benar. Gitu ya. Jadi, menjawab pertanyaannya. Maksud saya supaya critical thinking-nya itu masuk gitu, Pak. Ya, betul ya. Dengan benar atau sesuai dengan tema yang dibicarakan. Sesuai dengan tema yang dibahas. Yang dibahas, boleh. Tema yang dibahas. Oke. Oke. Sesuai dengan tema yang dibahas, oke ya. Oke, terus berikutnya. Yang keempat ini peserta didik mampu untuk menyusun contoh kalimat yang berbeda dengan kosakata yang sama. Jadi misalnya itu hampir sama dengan di atas tadi. Oke, gini aja Pak. Didik mampu menyusun variasi kalimat, Pak, biar kritisnya masuk. Oke. Menyusun variasi kalimat. Menyusun variasi
sebentar. Aduh, variasi kalimat. Aha. Yang berbeda Raja, ya? dengan kosakata yang sama. Oke. Nah, Ya. sekarang tunggu Pak. Ini mampu menyusun variasi yang berbeda dengan kosakata yang sama dan menyusun kalimat. Ya, sekarang diwujudkan dalam berbagai bentuk Dan diwujudkan dalam berbagai bentuk artefak. Bentuk apa, Bu? Artefak. Sajian. Begini ya. Artefak. Bukan itu, artef. Artefak. K. Artefak itu maksudnya sajian itu, Pak. Oh, atau sajian gitu ya. Jadi maksudnya itu kalimatnya berbaginya B-nya kelebihan 1. Maksud saya, selain buat kalimat, anak diberi kebebasan kalimatnya nanti ditulis di apa di kertas atau di PowerPoint atau di gambar atau di apa begitu, Pak. Oh, oke. Kalau gitu masuk di sebentar, Bu, di diferensiasi ya, sebentar. produk nanti. Tulisan, Bu, masuk di tulisan. Oh ya. Nanti jadi diferensiasi kan itu? Ya. Dalam bentuk tulisan, ada yang dalam bentuk gambar, atau ada yang dalam bentuk PPT. Gitu, maksudnya Ya. gitu. Ya. Berbagai bentuk sajian ya, gitu maksudnya. Ya. Oke. Terus nomor 5 yang kelima, peserta didik mampu untuk menyusun 2 kata yang berbeda dalam sebuah kalimat dalam bentuk tic-tac-toe game. Jadi saya lupa juga ini disebut apa. Kami selalu ada namanya game itu, Ibu. Jadi ada 2 kata yang dari samping kiri sama yang atas. Atas misalnya dari baris pertama dengan kolom pertama, baris pertama dengan kolom kedua, baris pertama dengan kolom ketiga, seperti itu. Jadi ada namanya tic-tac-toe game. Jadi 2 kata itu digabung, kemudian mereka harus bisa membuat dalam bentuk kalimat. Jadi koneksi 2 kata itu dalam sebuah kalimat. Oke, kalau begitu saya didik mampu menyusun minimal gitu ya. Jadi nanti biar lebih dari itu. Minimal. Oke, bentar. Minimal 1 ya berarti. Ya, 1. Minimal 1 kata yang berbeda. Berarti bisa lebih, nanti ada yang 2, ada yang 3, enggak apa-apa. Tapi dalam bentuk gamenya, Bu, ini juga ada, kami juga buat dalam bentuk game. Oh gitu. Jadi itu udah pakem ya? Kalau bilang 1 kayaknya enggak. Gimana ya? Karena kalau tic-tac-toe selalu itu lebih dari 2, Bu. Oh gitu. Oke. Bapak yang tahu gamenya, oke. Kembali aja kalau itu. Kembali ke kalimat tadi. Oke, bentar. Jadi apakah mungkin saya bisa bantu menjelaskan lagi, Bu, supaya biar clear. Oke, mungkin saya coba stop share dulu ya. Saya bikin yang baru supaya Ibu juga bisa memahami sistem kami. Sebentar, saya minimal dulu. Jadi ini seperti contoh ini, Bu. Misalnya ada kata di sini pergi, kemudian di sini misalnya pulang, kemudian misalnya berjalan. Terus di sini ada kata mobil, kemudian mungkin di sini sepeda, kemudian di sini misalnya becak, kemudian mungkin di sini misalnya
pesawat Ya, misalnya. Oh, Jadi murid itu harus membuat di sini kata, buat kalimat pergi dengan mobil. Kemudian nanti di sini pergi dengan sepeda, pergi dengan beca, pergi dengan pesawat. Jadi mereka buat kalimat seperti itu dari dua kata itu maksudnya. Jadi nganu Ibu itu apa ini sumbu Y, sumbu X-nya ya? Iya, seperti itu kalau di dalam Oh ya matematika sudah. ya. Oke. Kalau Gitu ya. begitu memperbanyak di sumbu X, sumbu Y-nya. Artinya maksud saya anak-anak boleh memilih membuat yang Bapak buat kotak-kotak itu, gitu ya. Yang Mereka tidak memilih, Bu. Mereka harus. Jadi dan di sini kita membuat kelompok. Jadi ada kelompoknya. Jadi misalnya membuat dua kelompok, mereka pilih dan mereka harus bisa membuat kalimat dari setiap kotak itu. Oh gitu ya. Oke. Nah, itu yang kami sebut dengan tic-tac-toe game ini dari caranya orang luar, Bu. Oke. Ya udah, kembali ke Bapak tadi aja. Ya ini ya, yang bagian sini. Peserta didik mampu untuk menyusun dua kata yang berbeda dalam sebuah kalimat. Kelompok ya, Pak ya? Ya, dalam bentuk kelompok, Bu. Berarti peserta didik mampu menyusun dua kata yang berbeda dalam sebuah kalimat dalam bentuk tic-tac-toe game ya. Nah, tic-tac-toe game. Tic-tac-toe deh. Tic-tac-toe game gitu ya. Secara kompak dengan kelompoknya. Secara kompak dengan kelompoknya. Kelompoknya. Oke. Dan maaf Bu, game ini di tempat kami anak-anak sangat suka, sangat suka karena ada seperti kompetisinya Bu. Ya. Oh iya. Tapi biasanya game ini itu dari kosakata yang kita sudah belajar kita masukkan dalam bentuk game. Dan mereka sangat ingat untuk membuatkan kalimat seperti itu. Ya. Ini namanya tips dan trik, silahkan. Ya. Tips dan trik, oke. Ya. Tic-tac-toe game ya. Namanya tic-tac-toe game ya. Oke. Ini kami belajar dari dulu kelas bahasa Spanyol, Bu, di tempat kami, dan guru ini mengajarkan itu dan saya suka. Kami coba, anak-anak tambah senang. Ya. Oke, lanjut. Mana lagi? Itu kemudian bagian menulis saya hanya menambah 2 juga. Di sini peserta didik mampu untuk membedakan dan menyusun kalimat baru dengan kosakata yang bersinonim. Bentar, Pak. Didik mampu untuknya dihilangkan saja. Oke. Didik mampu membedakan dan menyusun kalimat baru. Tunggu Pak, membedakan. Kalau menyusun itu sebenarnya asalnya itu sebelumnya dari diperinci ya Pak ya? Habis diperinci baru diurai kan? Ya, betul. Diurai. Ini maunya Bapak seperti apa? Jadi gimana? Jadi gini, ada misalnya membuat kata yang bersinonim dan kemudian mereka harus bisa membedakan kata ini bersinonim tetapi menggunakannya harus beda. Jadi ada kata yang bersinonim misalnya bagaimana ya? Saya harus ingat juga. Kata-kata yang bersinonim itu kan ya Pak ya, itu maunya memasangkan kembali gitu. Dipasang. Bukan bisa dipasang, tapi juga gini Bu. Ada misalnya kata yang sama, tapi maksudnya sinonimnya sama, tapi ketika menggunakan kalimat itu nggak bisa dibolak-balik Bu. Karena kata ini nggak bisa dengan kalimat ini, harusnya di sini misalnya. Tapi dalam bahasa Inggrisnya, karena bahasa Inggrisnya sama Bu. Misalnya saya kasih contoh.
dalam bahasa Inggris khususnya itu kan ada kata rice, tapi dalam bahasa Indonesia itu ada 3 arti, Bu. Padi, beras, nasi. Iya. Jadi dalam bahasa Inggrisnya bagi mereka itu sinonim dan mereka bisa menggunakan kata yang sama. Nah, dalam bahasa Indonesia kan tidak bisa, Bu. Ya. Jadi harus kita membedakan bagaimana menggunakan. Oh iya. Oke ya Begitu. udah apa Pak. Tadi Dek mampu membedakan. Nanti yang dibedakan apa Pak? Ya di dalam penggunaan kata yang sinonim tadi, Bu. Membedakan. Nah, ya. Gimana? Mungkin bisa membantu saya di sini. Maksudnya gini, kayak tadi, Bu. Dalam bahasa Inggris kan cuma 1 kata. Dalam bahasa Indonesianya itu beberapa kata, Bu. Kayak tadi, rice, jadi 3 arti dalam bahasa Indonesia. Nah, ini enaknya bagaimana, Bu, menjelaskan dalam konteks ini? Yang ini di bahasa Indonesia itu ketika rice itu bermakna 3, tapi 3-nya itu pada kalimat yang tidak sama gitu kan ya? Betul. Punya Ya, betul sekali. Masing-masing gitu ya? Ya, betul. Kalau begitu, kalau gitu Pak, menggunakan kata pada kalimat yang tepat. Mampu menggunakan kata ya. Pada makna dan kalimat yang tepat. Makna dan kalimat yang tepat. Kayak tadi misalnya padi gitu ya. Padi misalnya menuai padi nggak mungkin memasak memasak padi. Menuai nasi kan nggak mungkin gitu ya. Ya, betul. Ya. Betul. Ya. Karena makan beras. Ya, gitu makan beras kan nggak mungkin ya. Dan ini ada cerita yang nyata, Bu. Ada orang asing datang pertama ke Indonesia, bawa kamus kemana-mana. Dia pergi ke restoran, dia buka kamus, dia berkata, saya pesan padi goreng. Dan pelayannya berkata, oh, tidak ada di sini, Pak. Silakan ke sawah. Bingung dia buka lagi. Saya mau pesan beras goreng. Dan pelayan berkata, silakan ke toko. Tidak ada di sini. Dia buka lagi. Saya pesan nasi goreng. Tunggu 5 menit. Kasihan. Iya lucu. Itu kisah nyata, betul itu terjadi. Iya. Kasihan. Tunggu Pak, kita sempurnakan lagi. Tadi Dek mampu menggunakan kata pada makna dan kalimat yang tepat, gitu ya. Tepat. Kembali lagi sesuai dengan yang tepat ya. Sesuai dengan yang dibahas lagi apa gitu ya. Yang sesuai dengan topik yang dipelajari. Itu tapi kalau topik apa bebas? Bebas ya enggak usah berarti. Ya sebenarnya bebas sebenarnya dalam hal ini sebenarnya bebas. Oh yang tepat saja titik. Oke baik. Berarti yang di bawahnya sesuai dengan menyusun ini saya hapus ya Bu ya. Yang bersinonim dihapus saja ya. Maksudnya Bapak kan itu tadi ke padi 3. Ya betul. Oke. Terus. Kemudian yang kelima ini mampu untuk mengaitkan 2 kata atau lebih kata dalam sebuah kalimat. Jadi itu sama seperti tic-tac-toe game tadi, Bu. Jadi mengait-ngaitkan kata-kata atau juga bisa di dalam permainan yang lain. Dulu kita saya ingat permainan itu kata bersambung atau apa itu Ibu Ludia. Saya lupa, ada di TV dulu itu. Ya. Kata berkait. Kata berkait. Ya. Oke, mengaitkan 2 kata atau lebih kata dalam sebuah kalimat. Dengan tepat. Oke, dengan tepat ya. Nah, sekarang Pak, kalau kita lihat sebelah kirinya ya, topiknya itu tentang apa Pak? Kontennya? Materi. Ini masih tentang biografi, Bu. Oh, biografi. Ya. Ya, masih tentang biografi. Begitu, ini tadi Bapak nganu aja kaitkan ke biografi lagi. Tadi Dek mampu ini mengaitkan 2 ini dengan tepat sesuai dengan biografi yang apa gitu. Apa biografi dirinya, apa biografi orang tua, semuanya kaitkan ke situ Pak kalau gitu. Oke. Sesuai dengan topik biografi
yang dipilih gitu, apa dirinya berapa gitu. Yang dipelajari mungkin, Bu. Yang atas-atas kayaknya juga demikian kok, karena kontennya. Ya, nanti saya koreksi lagi, Bu, nanti. Ya, itu yang saya tambahkan bagian sini, kemudian yang bagian sebentar, Bu. Di sini yang bagian kemarin kita sudah selesai. Di bagian diferensiasi produk itu saya tambah di sini bentuknya tic-tac-toe game tadi. Kemudian masuk lagi di sini saya lupa nuliskan itu di dalam bentuk gambar dan keterangan, dan juga saya menambahkan PPT. Ya, oke. Atau PPT ya. Ya itu yang saya tambahkan, Bu. Nah, ada ya yang lain. Nah, nanti maksud saya Pak Gusti sudah mulai bergerak menuju ke membuat modul ajar, Pak. Bahan ini gitu ya. disusun menjadi modul ajar. Bu Ludi sama Bu Lea sekalian ya, saya nganu dulu ya. Saya diizinkan apa tuh share screen sebentar, Pak. Oke, baik. Saya stop ya. Ya, silakan, Bu. Oke. Sambil saya izin ke kamar mandi sebentar, Bu ya. Ya. Nah, nanti biar sekalian menyusunnya. Jadi dibuat menjadi modul ajar. Modul ajar itu contohnya nah, ada contoh modul ajar sederhana, tapi ya silahkan berkreasi. Berkreasi seperti apa, nggak apa-apa, yang penting tadi TP-TP-nya itu sudah terpegang begitu ya, teman-teman. Jadi nanti mau menyajikan dalam bentuk kreasi apa, itu disilahkan. Kak, ini modul ajar contoh biologi ini. Biologi. Nanti komponen-komponennya itu bisa mencoba mengadaptasi atau digabung yang biasa disusun teman-teman di Wesley dengan yang sekiranya bisa diadaptasikan dari teman lain. Ini yang saya ambilkan yang dari Merdeka Guru Mengajar itu salah satu contohnya. Ada tujuan pembelajaran, jadi yang dirumuskan tadi masuk ke sini. Terus pemahaman pemaknanya seperti apa, pertanyaan pemantiknya apa, kemudian kegiatan pembelajarannya, nah dirancang yang tadi tic-tac-toe game tadi bisa masuk kegiatan di sini. Begitu. Terus assessment-nya yang diagnostik tadi masuk sini nanti. Begitu. Terus refleksi ini ditambahi. Nah, nanti kalau perlu bacaan-bacaan, tambahan-tambahan, itu ditambah sendiri, gitu ya. Dan seluruh alat evaluasi atau lembar kerja itu masuk ke sini, masuk di modul ajar. Nah, berarti setelah membuat kolom tadi, itu sudah bisa masuk ke modul ajar, tapi sekali lagi, ini hanya contoh, komponen bisa ditambahi sesuai dengan keperluan, gitu ya. Oke, sekarang silakan Bu Ludi apa Bu Lea, monggo menampilkan. Bu Ludia dulu. Iya, monggo. Bahasa Indonesia. Bu, saya coba punya saya, Bu. Ini saya share screen kok nggak bisa, Pak Gusti. Jadikan mic host dulu, co-host. Itu aja di security itu ada sharing screen. Oke, sudah bisa, Bu. Ya, oke. Agak dibesarkan. Seperti bisa lihat, Ibu? Ya, agak dibesarkan dikit.
Cukup, Bu? Ya. Oke. Saya ini membuat capaian pembelajaran untuk fase B kelas 3 dan 4. Minggu lalu saya sudah berlatih untuk membuat alur tujuan pembelajaran, tetapi ini rumusan capaiannya yang baru, Bu, yang saya unduh dari dari website Ibu. Jadi ini sudah coba saya tulis untuk alurnya. Ambil satu-satu. Coba ya. Satu-satu. Kita didik mampu memahami ide pokok suatu pesan instruksi yang berkaitan dengan komunikasi. Coba ya, kemampuan berpikirnya sudah ada. Sekarang ya, Bu. Memahami ide pokok gitu ya, yang berkaitan dengan komunikasi, nanti ide pokoknya diwujudkan dalam bentuk apa nanti? Karena di akhir sebentar, Bu. Jadi pemahaman ide pokok ini intinya bahwa peserta didik mampu merespon. Oke, kok begitu? Apa perlu saya tulis, Bu, di sini? Peserta didik mampu merespon. Ditulis saja. Mungkin menulisnya masih satu rangkaian di nomor 1 itu, Bu. Oke, ya. Jadi biar utuh kemampuan berpikir sampai apa yang didemonstrasikan gitu ya. Dan mampu merespon. Ya. Merespon dengan benar. Pesan merespon dengan benar. Merespon dengan benar dan sopan. Yang direspon apa tadi? Ini, Bu, pesan atau instruksi. Misalkan, tolong ambilkan penghapus. Oke, kalau begitu mampu meresponnya dengan benar. Iya. Nah, di sini peserta didik dapat memilih pesan atau instruksi, Bu. Jadi ini masuk dalam konten diferensiasi. Ya. Nah, kemarin kami coba buat ini untuk tujuan pembelajarannya, Bu. Apakah seperti ini juga atau ada pembedanya? Nanti sama sebenarnya, tinggal dipilah-pilah gitu. Oke, lebih rinci di tujuan pembelajaran. Dipilah itu maksud saya mana yang nanti dipakai untuk pertemuan pertama, kedua, gitu. kelompokkan. Begitu. Baik, Bu. Oke, terus berikutnya. Kita lanjut kedua ya, Bu. Peserta didik mampu memahami teks narasi yang dibacakan atau dari media audio. Nomor 1, Mbak Sim, balik lagi. Peserta didik mampu memahami ide pokok suatu pesan atau instruksi yang berkaitan dengan komunikasi. Ya. Dan mampu merespon. Yang direspon nanti berupa apa, Bu? Instruksi tadi. Iya, pesan atau instruksi, Bu. Ketika ada instruksi kan harus diucapkan, masa diam aja gitu, responnya. Kalimatnya diganti. Ya. Mampu merespon dengan benar sesuai dengan instruksinya. Iya. Sesuai dengan instruksi yang diterimanya. Iya, sesuai dengan instruksi yang diterimanya. Baik, Bu. Tuh. Yang kedua. Peserta didik mampu memahami teks narasi yang dibacakan atau dari media audio. Jadi di sini peserta didik bisa memilih cerita teks narasi yang disukai, Bu. Ya. Ini masuk diferensiasinya di sana untuk konten. Nah, sarannya seperti nomor 1. Nanti memahaminya itu dirupakan apa? Keterampilannya apa nanti? Keterampilannya bisa bercerita ulang, Ibu. Oke, tulis. Jadi, dan menceritakan ulang apa gitu. Dengan menceritakan ulang. Ya. Oke.
hanya kelebihan. Jadi pemahamannya itu dengan menceritakan ulang, Bu. Ya, oke. Jadi ini Bu, nomor 3 ini saya kan maunya menerapkan dalam bentuk cerita ulang. Berarti nggak perlu ya Bu nomor 3 ya? Coba sebentar, ketika Didik mampu menerapkan dalam bentuk cerita ulang sesuai dengan narasi yang dipilih dengan benar dan lancar. Ya enggak apa-apa. Kan itu lebih meningkat Bu nomor 3. Iya, menerapkan. Meningkat. Panjangan coba rasakan. Iya, benar Bu. Nah, kalau nomor 2 memahami. Nomor 3 sudah mampu menerapkan dalam bentuk. Berarti lebih. Ya. Jadi nanti kalau mau ditingkatkan itu bisa. Jadi Pak Gusti tadi juga gitu. Di nomor yang merah-merah tadi kalau mau ditingkatkan lagi juga tidak apa-apa. Gitu. Ya, jadi nomor 3 enggak apa-apa, Bu. Ditata Ya. kalimatnya Didik mampu menerapkan dalam bentuk cerita ulang. Menerapkan dalam bentuk cerita ulang itu tidak usah langsung Didik mampu bercerita ulang tentang itu. Gitu ya, Bu ya. Mampu bercerita ulang. Kemudian Bu, saya ada pertanyaan dan cerita ulang ini Bu, kan anak-anak berbicara ya. Memang ada anak yang suka berbicara di depan kelas langsung, tapi ada suka yang malu-malu. Terus kan waktu juga terbatas, anaknya malu-malu, nggak keluar-keluar. Ya. Ini saya beri pilihan untuk direkam di rumah dalam bentuk video. Boleh. Itu masuk dalam diferensiasi produk atau bagaimana, Bu? Produk, Bu. Kalau itu takdir Ibu. Iya. Ya, oke. Oke, sudah saya tulis Bu ini untuk produk. Oke. Terus kita lanjut ya Bu untuk membaca dan memirsa. Nah, ini peserta didik mampu balik lagi. Ya, Bu. Di atas tadi sikap-sikap udah masuk belum ya? Belum kayaknya, Bu. Maksudnya yang merespon tadi mau saya tambahi dengan sopan gitu. Ya, benar dan sopan. Ya, oke, ditambahi lagi, Bu. Ya, benar dan sopan. Sesuai instruksi. Oke. Nomor 2 juga. Memahami dengan menceritakan ulang teks narasi dibacakan. Anu aja yang ini walaupun tidak sopan santun, misalnya dengan suara keras atau dengan lantang, gitu ya. Dengan pengucapan yang benar. Boleh dengan pelafalan yang benar. Iya. Atau dengan berani, gitu. Dengan pengucapan yang benar. Kadang anak-anak ya memang salah pengucapannya, Bu. Saya selalu perbaiki. Kemudian nomor 3 ini sikapnya di sini cuma benar dan lancar. Apa perlu ditambah, Bu? Mampu bercerita ulang sesuai dengan ini. Yang dipilih dengan benar dan lancar. Kan aja. Sesuai dengan kemampuan berpikirnya. Apa ya kalimatnya yang benar sesuai dengan intinya dia berpikirnya itu dilihat dari situ sistematik logisnya gitu. Dengan pola sesuai dengan pola pikir peserta didik. Ya, sesuai dengan pola pikir yang sistematis gitu. Udah. Iya Bu, benar Bu. Yang nomor 2 itu kan dengan pengucapan yang benar. Nah nomor 3 ini sudah dengan lancar, dan pola pikir yang sesuai, yang sistematis. Ya. Jadi itu meningkat Bu. Meningkat ya. Iya. Oke. Terus. Ini sampai pada membaca dan memirsa. Peserta didik mampu memahami pesan. Nah, ini karena membaca berarti harus ya, Bu. Dengan cara apa ini peserta didik memahami pesan itu? Membaca pun nanti
tetap akhirnya akan ke menangkap makna gitu ya. Benar, benar. Nah, tapi karena ini memeriksa tadi, mungkin yang dilatih adalah memahami pesan. Tetap memahami pesan nanti, Bu. Iya. Bu, memahami pesan. Tapi di sini tentang kehidupan sehari-hari, teks narasi sudah berkembang, Bu. Oh ya, ya nggak apa-apa, Bu. Memang bahasa semuanya intinya menangkap makna. Iya. Mampu memahami pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari, teks narasi, puisi anak itu milih atau bagaimana? Kalau di ini, Bu, rumusannya ini enggak milih, Bu. Nah, kalau enggak milih, cuman pilihannya dalam bentuk cetak atau elektronik gitu aja. Kalau enggak milih itu buat satu-satu aja. Gitu ya, Bu ya. Oke. Jadi yang mana dulu, kehidupan sehari-hari dulu. Terus nanti ganti atau itu menjadi enggak pilihan ya. Tapi semuanya mau enggak pilihan. Iya, semua. Kalimatnya nanti sama, ditambah kemampuan berpikirnya, lalu keterampilannya, sikapnya. Iya. Jadi kan ini tentang kehidupan sehari-hari, karena murid saya ini saya pikir untuk kehidupan sehari-hari dan juga teks narasi sederhana mampu, Bu. Kalau untuk puisi ini murid saya kan belum sampai sini, puisi anak. Nanti puisinya kalau nggak bisa ya digantikan saja yang setara dengan puisi tapi bacaan sederhana, bacaan singkat, atau ada pantun yang ingin menunjukkan bahwa di bahasa Indonesia itu ada akhiran kata yang itu berirama. Oh, iya, iya, iya. Begitu. Atau puisi anak sederhana gitu, Bu? Boleh. Atau apakah itu bisa dijelaskan di bagian lain, Bu, tentang pemetaan ya? Karena kalau tentang puisi kan kita ada di kelas bahasa Inggris. Oh gitu. Ya sebenarnya bisa saling dikaitkan atau diprasyaratkan menjadi prasyarat mana diambil gitu. Memprasyarat yang mana atau pernah ada di mana itu diambil enggak apa-apa. Baik, Bu. Itu yang kemarin Mas Menteri maju mundur itu maksudnya. Ya, gitu ya. Masih banyak Bu Ludi? Iya, Bu. Ini kan satu membaca, memirsa. Ini nanti saya pilah-pilah dan saya masukkan tentang sikap dan juga caranya sama tadi ya, seperti itu. Tambahi sampai lengkap. Gitu ya? Iya, Bu. Iya. Baik. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama Bu Lea ya. Nanti kita sampai jam 11 karena nyambung dengan Waing. Iya, Bu, tidak apa-apa. Waing jam 11. Sekarang Bu Lea, 15 menit sebelum nanti saya kawal lagi mengenai modul ajar biar nanti pertemuan berikutnya sudah masuk ke modul ajar. Ya. Baik, Bu, ya. Kalau bisa nanti Ibu bisa kirim dalam bentuk template, Bu, supaya kami bisa lihat ya. Ya. Terima kasih. Ya. Baik, Bu, ini untuk pendidikan Pancasila kelas 10. Ya, ini elemennya Pancasila. Ini dari rumput CP-nya saya membahas di peserta didik dapat membandingkan cara pandang para pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila. Jadi saya ngolahnya di sini dulu, Bu. Yang bagian ini dulu. Ini, Bu, alur tujuannya. Coba kita lihat satu-satu ya, boleh ya? Oh iya, mohon maaf. Mampu mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam bentuk BPPKI dengan baik dan merangkumnya dalam bentuk tulisan dengan benar. Oke. Nah, nanti dalam bentuk tulisan itu Ibu bisa mendiferensiasikan nanti tulisannya itu bisa tulisan tangan, boleh, tulisan PowerPoint, boleh, gitu maksud saya. Didiferensiasikan.
Di produknya ya Bu ya. Di produknya didiferensiasikan. Nanti saya tulis di sini Bu. Oke. Dalam bentuk tulisan. Oh, oke, baik. Oke ya, terus nomor 2. Siswa mampu membandingkan pendapat para pendiri dengan benar dan mampu membuat tabel. Oke. Udah Bu. Nomor 2, membuat tabel perbedaan pada pendiri dengan rumusan, ya bisa. Ya, dengan cermat. Oke. Ya. Terus ada lagi. Ini Bu. Menceritakan penerapan sesuai dengan perkembangan, mampu menyusunnya dalam sebuah kalimat dengan benar. Sebuah tulisan. Itu tulisan atau artikel ya Bu ya? Dia sudah bisa belum? Kalau menulis sederhana sih bisa, ngomong bisa, tapi kalau meningkat ke lebih dari ke artikel perlu bimbingan lebih banyak dari itu. Ya, kalau Ibu bisa mendorong sebenarnya tidak apa-apa, karena di kurikulum Merdeka itu nanti saat kelulusan itu menulis esai. Oh, baik. Oke. Yang ketiga ini Bu. Menampilkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar, bagian ini dengan sopan dan mampu membuat presentasi. Nah, presentasinya mungkin diferensiasikan aja Bu. Boleh direkam, boleh di apa gitu ya. Presentasi dalam bentuk PowerPoint dan mempresentasikan. Oke. Ya, itu presentasinya bisa di videokan, di YouTube kan ya enggak apa-apa. Oke, baik. Suruh ngunggah di media sosialnya. Ya. Jadi sesekali dicoba 3 mapel ini produknya diunggahkan ke YouTube ya, supaya orang lain tahu ya. Oh, baik. Jadi didiferensiasikan, diantaranya didorong untuk yang bisa diekspos ke channel YouTube. Biar tahu, apalagi anak-anak yang misalnya bahasa Indonesia tapi mereka asing itu coba ditonjolkan ya. Nanti diunggah itu memang tujuannya promosi kita melakukan kurikulum ini gitu. Oh, baik Bu. Ya. Kalau gitu titipan aja, titipan saya ya. Pak Gusti, Bu Ludi maupun Bu Lia, tolong murid-muridnya yang diajar itu divideokan terus diunggah. Diunggah di YouTube. Kalau tidak ada channel, saya unggah di YouTube saya. Gitu, pelajarannya apa gitu. Ya, saya sendiri punya apa namanya YouTube channelnya, mungkin saya perlu memperbarui dulu Bu. Dan juga sebenarnya ada sedikit aturan kami ini agak sulit Bu. Oh, nggak bisa ya? Iya, jadi izin orang tua. Harus izin orang tua juga. Betul, beda dengan negara Indonesia ya sudah. Ya. Betul, beda sekali Bu. Karena bagi mereka itu private, jadi privasi ya Bu. Nah, di foto aja kan nggak boleh. Nah itu dia Bu. Nggak boleh. Belajar. Ya. Oke, paham saya. Oke. Ya, tapi Pak Gusti coba kita nanti bicara dengan leadership ya Bu. Untuk kebijakan ke depan bagaimana? Karena sekolah kami juga mau promosi juga kan Pak Gusti. Ya. Sebenarnya Bu, untuk hasil pelajaran yang dulu-dulu ya Bu, kami punya file Bu. Misalnya dulu ada video tentang di mana orang asing latihan upacara, itu ada Bu. Mana? Ada, tapi itulah. Nggak ada. Kami nggak bisa ngunggah, kami agak khawatir juga karena itu. Oh iya, bisa betul. Ya, privasi kami coba diskusikan lagi Bu dengan pihak sekolah. Nanti caranya begini, menyampaikan mungkin kepada lewat Bu Rista atau langsung ke Pak Mac gitu ya. Kok Pak benar ya? Pak Mac ya, ke Pak Michael ya. Itu terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka ini kan di Indonesia sedang episode gitu ya. Nah, apakah diizinkan jika implementasi episode Merdeka, kurikulum Merdeka itu menjadi bagian dari publikasi gitu ya. Bahwa di Wesley itu juga mengintegrasikan, menerapkan kurikulum nasional yang sekarang namanya kurikulum Merdeka.
Kalau itu diizinkan, itu akan menjadi momentum bagus saat ini gitu. Begitu, baik Bu. Betul. Oke, yuk lanjut Bu Lea. Ya, ini yang ketiga Bu. Mampu menguraikan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan mampu membuat menyusunnya dalam 2 laporan. Mampu menyusunnya ya? Iya, mampu menyusun. Atau mampu membuat laporan maksudnya? Mampu menyusun laporan. Ya. Mampu menyusun laporan. Nah, nanti laporannya itu lagi balik lagi buat diferensiasi aja. Baik. Ada yang dalam bentuk PowerPoint punya apa-apa. Ya. Didiferensiasikan. Oke, terus apa lagi? Memerankan. Rasa peduli, tanggung jawab. Nah, nanti Bu Lea untuk yang nomor 2 ini kan banyak sikap, itu Ibu bisa kembangkan beberapa tujuan gitu. Jadi nggak gabung jadi satu. Ya. Mungkin lebih bagus lewat aktivitas, tapi di dalamnya itu sebentar memerankan sikap, meneladani tokoh, mampu merangkum dalam bentuk tulisan. Begitu. Ini kan lebih penting itu implikasi realnya gitu maksud saya. Implikasi realnya. Iya. Jadi dia misalnya diminta untuk menunjukkan bahwa dirinya itu menerapkan itu dalam bentuk skala kecil di rumah misalnya. Di rumahnya apa begitu, di kelasnya apa begitu, di sekolah apa gitu. Jadi nanti Bu Lea coba dilihat lagi dari atas sampai bawah tadi yang berkaitan dengan sikap-sikap di pendidikan, namanya sekarang kan pendidikan Pancasila ya. Itu coba lebih real, perilaku sederhana tetapi itu nyata gitu. Oh, baik. Jadi kok misalnya tadi Pancasila apa tadi? Tenggang rasa misalnya. Tenggang rasa itu diminta untuk menceritakan pengalamannya ketika adiknya sakit. Begitu. Atau mamanya sakit, papanya sakit, tetangganya sakit kalau memungkinkan. Begitu. Itu maksudnya menggali rasa pedulinya si anak tadi. Lalu skala kecil lagi misalnya di kelas. Ketika guru mengajar diminta coba bercerita bagaimana baiknya ketika ada penghapus jatuh. Nah, kecil-kecil gitu aja, Bu. Oh, baik, Bu. Jadi biar tidak teori, Bu. Tenggang rasa ya. Baik. Bu, mungkin kalau seperti contoh-contoh kecil, ya yang seperti Ibu sampaikan tadi, mungkin kalau di sekolah nasional itu langsung ya Bu ya, misalnya kalau guru datang berat bawa sesuatu, anak bantu gitu ya Bu. Betul. Itu mungkin agak beda kalau di sini Bu. Betul. Tapi maksud saya dicoba dibawa ke hal kecil itu aja, gitu ya. Jadi teorinya tidak usah tinggi, tapi dicoba. Baik, mungkin ya dari ketemu selamat pagi itu mungkin dari situ ya. Gitu aja. Atau misalnya dibuat sosiodrama, Bu. Sosiodrama kecil. Jadi ada yang satu berperan membawa buku. Satunya berperan membawa laptop. Satunya berperan membawa buku dan laptop. Terus bukunya jatuh. Satunya diperankan untuk mengambilkan. Nah, gitu maksud saya, Bu. Oh, iya baik. Ya toh? Iya. Itu lebih bermakna dibanding Ibu bercerita BPUPKI. Iya kan? Begitu. Jadi maaf, sebenarnya banyak hal kecil itu kami sudah ajarkan, Bu. Dan tidak hanya di kelas bahasa Indonesia, di kelas agama pun dan hampir di semua pelajaran lain itu nilai-nilai Alkitabiah itu disampaikan ada dalam kurikulum dalam RPP juga.
Hanya saja ini kan masalah berhubungan dengan kebiasaan dan budaya itu mempengaruhi sekali, Bu. Jadi mereka tahu tapi karena tidak biasa jadi ya itu tadi kelemahannya. Tapi sebenarnya tidak semua murid mempunyai hal yang sama. Enggak. Ada murid juga yang sangat cekatan, yang sangat peduli. Bahkan kita dengar begitu mereka langsung, ayo Pak, apa yang harus kita lakukan? Jadi mereka datang bertanya, apa yang bisa kita lakukan Pak dalam situasi ini misalnya. Dan kita memberitahu langsung cepat sekali. Mereka dengan begitu ringan tangan cepat, Bu. Ya. Oke. Yang penting kita berusaha, ini di rancangan sudah kita tertulis gitu ya. Sehingga nanti pada saat akreditasi terus wawancara, Bapak bisa bercerita. Ibu Bapak bisa bercerita. Inilah konsep-konsep kecil sikap profil pelajar Pancasila sederhana yang saya lakukan itu, yang saya rancang seperti ini, implementasi saya begini, dokumentasi saya seperti ini hasilnya seperti ini, gitu aja. Oh. Baik. Ya, oke. Mana Bu Lea? Masih itu Bu yang saya bedah. Oke ya. Oke. Ya. Sekarang sudah clear ketiganya, fokuskan lagi, mematangkan itu ya. Nah, setelah matangkan itu, sekarang di stop dulu. Saya ngulangi yang modul ajar tadi ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mengulang di modul ajar. Di modul ajar itu saran saya tidak harus sama begitu. Tidak harus sama. Jadi nanti coba bahan-bahan ajar yang pernah teman-teman buat gitu ya. Sebelum mendengar kurikulum 13, sebelum mendengar kurikulum merdeka, sebelum mendengar apapun itu seperti apa. Gitu ya. Lalu nanti lihat contoh modul ajar yang ada di ini lamanya platformnya Merdeka Mengajar itu. Gitu ya. Nanti maksud saya diperkaya. Ini diperkaya. Jadi miliknya Ibu dan Bapak, teman-teman itu nanti ditambahi dengan ini. Jadi yang kurikulum merdeka yang ada di platform mengajar itu anggap standar, kita nambah plus. Begitu. Nah, saya ulang lagi, ini ada tujuan pembelajaran. Yang tadi disusun-susun tadi. Ya. Terus pemahaman bermakna. Nanti coba pikirkan maknanya ketika anak mau belajar tentang materi yang akan kita berikan di tujuan pembelajaran. Pertama itu apa dituliskan. Lalu pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran ini ya. Jadi RPP itu masuk di dalam MA. Jadi biasanya kan kemarin RPP sendiri. Terus ada lampiran-lampiran. Nah, sekarang keseluruhannya itu ada di dalam modul ajar yang di dalamnya ada skenario pembelajaran. Nah, jika kemarin punya skenario pembelajaran, dimasukkan ke sini juga tidak apa-apa. Jadi justru saya kepengen teman-teman berkreasi. Begitu. Yang penting bagaimana caranya tujuan pembelajaran tadi itu tercapai. Caranya seperti apa? Mau nambah gambar, mau nambah sumber bacaan, mau nambah wawancara, nambah alat evaluasi, itu silakan. Itu ya. Ini bagian yang inti namanya. Ini bagian inti. Di modul ajar itu kan umum ya, ada covernya, inti, terus ada di bagian lampiran kan gitu ya. Nah, jika mau lihat contoh yang lain, itu ada di sini. Walaupun mata pelajarannya itu sains, kimia ini. Kira-kira apa kami bisa dapatkan contoh modul ini, Bu? Kira-kira? Bisa. Nanti saya kirim semua. Oh, baik, Bu. Terima kasih banyak. Bentar, saya carikan yang jadi sekali lagi antar guru itu memang tidak sama, itu tidak apa-apa. Yang penting TP tadi sudah urut gitu ya.
urut berpikirnya, masing-masing TP-nya. Nah, seperti ini. Nanti dikreasi sendiri. Nah, isi Ibu Nini mau tanya untuk modul, isi utama di modul itu apa ya, Bu? Ya, ini. Kalau contoh ya. Isi utamanya ini, ada identitas. Oke. Ya, jadi mata pelajaran. Ya, deskripsi itu ceritakan tentang karakteristik mata pelajarannya penjenengan. Apa? Dan apa itu goal-goalnya gitu ya, keyword-keywordnya. Jadi guru sendiri yang berekspresi di sini. Deskripsikan tentang mata pelajaran itu. Ya. Lalu ini identitas ini maksudnya. Lalu nanti profil pelajar Pancasila tuliskan di sini. Tadi yang kritis, kemudian santun, apa-apa tadi ya. Ya. Terus medianya tadi tic-tac-toe game misalnya. Ya. Terus apa-apa di sini. Terus model pembelajarannya. Apakah itu tatap muka, apa pakai project, gitu ya. Apa diskusi, terserah. Nanti tuliskan di sini. Terus tujuan pembelajaran tadi ya. Yang buat TP-TP tadi, keseluruhan itu namanya ATP, masing-masing TP ya. Nanti dipreteli TP-TP-nya. Itu ya. Ini nanti apa dari yang TP-TP tadi bisa jadi 2 TP, 1 modul ajar, bisa jadi. Atau 1 TP, 1 modul ajar, bisa jadi. Maka tergantung nanti di sini merancangnya. Hanya tidak bisa dipaksakan untuk sama. Gitu ya. Lalu berikutnya materinya ini dirancang. Tadi yang saya katakan program ya. Di pertemuan 1 apa? Ini yang kalau udah punya ATP lengkap, itu enak. Berarti nanti di tujuan di pertemuan 1 itu adalah TP nomor 1 dan 2. Misalnya begitu. Materinya konten tadi. Jamnya berapa? Deskripsinya itu yang di atas tadi. Ya. Nanti seperti itu, ini anggap saja standar seperti itu. Nanti ditambah seperti apa silakan. Materi-materi yang disisipkan diletakkan di link gitu, kemudian disisipkan, itu silakan. Ini ada slide-slide-nya, ada PDF, ya. Kemudian aktivitasnya ada kuis yang di Pak Gusti tadi, itu juga silakan. Mau membuat pertemuan-pertemuan itu tugas-tugasnya sudah terstruktur, misalnya digunakan di aplikasi-aplikasi, gitu ya, yang sudah disediakan. Kemudian sheet-sheet-nya sudah tersedia, itu juga disilakan. Begitu. Itu ya. Kalau penjenengan bertiga ini bisa nyusun minimal seperti ini, sudah sangat bagus. Sangat bagus sehingga sangat membantu ketika tadi mau akreditasi. Ya, ini modul ajar kurikulum kami, kurikulum Merdeka. Nah, ini enggak saya buka lengkap ya. Ini ada contoh. Jadi di sini sudah disediakan aktivitas membuka apa tadi yang di Pak Gusti tadi, kalau membuat menggunakan berapa? Ini kotak-kotaknya berapa, ke bawah berapa, ini disediakan, itu juga bisa disisipkan di modul ajarnya itu, ya. Kemudian apa-apa yang sekiranya ada butuh lembar kerja, itu semuanya dilengkapkan di sana. Jadi sekalipun sudah ada contoh di platform Merdeka gitu ya, guru mengajar, Merdeka mengajar, tapi itu belum tentu cocok dengan, apalagi di SPK belum tentu cocok. Maka baiknya itu membuat sendiri. Refleksi guru, refleksi siswa ditambahi, ada glosarium, ditambahi nanti terakhir itu ada referensi. Itulah jadilah modul ajar lengkap. Ini enggak muter ya. Ini ada daftar pustaka. Nah, gitu ya. Nanti kalau penugasannya di Google Classroom, rancangkan di Google Classroom-nya di situ. Seperti apa? Ada gambaran kah modul ajar? Jadi endingnya nanti buat seperti itu.
Gimana? Bu Nini, untuk modul ajar ini apakah satu fase modul ajarnya satu atau lebih? Nah, oke. Nanti Seperti caranya. saya kan fase B. Caranya, tiap fase kan punya elemen, punya CP-CP. Berarti membuat modul ajarnya itu kan sesuai dengan turunan ke TP-TP tadi. Itu tiap fase. Otomatis kalau mengajarnya itu ada 5 fase, ya ada 5 macam. Begitu. 5 modul ajar ya Bu, ya Bu ya. Ya, jadi sesuai dengan fase yang diajarkan. Ya. Oke. Oke, baik Bu. Nah, sekarang kita tindak lanjut berikutnya. Modul ajar nanti saya share-kan gitu ya. Kemudian materinya sudah bisa diunduh di website saya. Sudah saya sediakan di situ. Nanti saya tambahi dengan yang modul ajar tadi. Nah, jangan lupa presensi gitu ya. Ini Jumat depan, sekiranya apakah bisa mampu menyusun modul ajar yang bisa kita diskusikan lagi. Kalau nggak dipaksakan, nggak bisa. Jumat depan saya harus ke kampus, Bu. Itu KRF terakhir. Iya. Saya juga sama, Bu. Agak sulit. Oke, nggak bisa. Gimana, kapan? Nanti kami coba diskusikan dan lihat schedule kami, nanti kami informasikan ke Ibu lah. Atau sebenarnya teman-teman dengan online ini kan mudah, siang, malam, pagi, sesuai dengan kesempatan itu boleh. Nanti kok sudah, tapi nanti ini tadi ATP-nya berikan ke saya dulu ya, hasil hari ini ya. Oh ya. Hasil ATP, anggap saja seperti kita mengajar ya, capaian hari ini apa, itu juga saya pakai untuk laporan untuk saya sendiri. Nanti progres berikutnya apa, gitu ya. Nanti boleh lewat Pak Gusti yang punya nomor saya, Bu Rudi, boleh udah punya nomor saya juga bisa langsung dikirimkan ke WA saya. Ya. Oke, baik Bu. Baik. Sebentar Bu, untuk presensi kami di mana Bu untuk presensinya? Di website tadi ngeklik saja. Oh gitu. Oke. Diklik itu udah ada link presensinya. Oke ya. Terus yang dikumpulkan ini apa Ibu? Yang hasil ATP hari ini. Oh begitu. Hanya itu aja hasil pekerjaan. Untuk penandaan progres pertama seperti apa. Oke. Kedua, gitu. Apa adanya ya Bu ya? Apa adanya. Oke. Jadi berikutnya kan kita akan mengembangkan yang lebih sempurna lagi. Oke. Nanti ditulis tanggal sekian aja. Oh iya Bu. Nah, Oke. Ya. Update tanggal sekian gitu ya Bu. Oke. Oke. Iya. Clear ya? Ya Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Ibu. Sangat menolong kami. Amin ya. Jaga kesehatan Ibu. Amin ya. Selamat berkarya ya. Ya, baik Ibu. Sampai jumpa Bu. Saya akhiri, jangan lupa B5 sama M5 ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, Terima kasih.